Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, khusus seluruh jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat di mana tidak semua orang bisa menikmati ini dengan baik, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya sebenarnya mendapat tema dari takmir masjid berbicara tentang Al-Quran sebagai zikir dan pedoman bagi umat Islam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jember sebenarnya masuk kategori kabupaten yang religius. Dilihat dari jumlah pondok pesantren yang ada di Jember, jauh melebihi jumlah desa yang ada. Kalau di Jember jumlah desa dan kelurahan sebanyak 248, jumlah pondok pesantren di Jember lebih dari 600. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, artinya apa? Bahwa dalam setiap sejengkal, setiap langkah kita melangkah, di situ ada santri, di sana juga ada kiai, ada ustaz, ada ustazah. Nyatanya yang ada di lapangan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angka buta aksara Al-Quran di Kabupaten Jember masih cukup tinggi, baik yang ada di pedesaan maupun di kota. Maka untuk itu di bulan Ramadan, bulan yang suci, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau telah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dengan membaca Al-Quran. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jember banyak sekali lansia, orang-orang pensiunan yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tahun 2019 sampai tahun 2020 saya kebetulan kasih dinas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, bergerak berseru penyuluh agama untuk melakukan pemberantasan buta aksara Al-Quran untuk para lansia. Kenapa yang kita sasar adalah para lansia? Alangkah nikmatnya dan alangkah indahnya ketika orang-orang tua ini mampu membaca Al-Quran di masa-masa senja. Suatu ketika di Sumbersari ada seorang pensiunan umurnya 65 tahun ikut program rumah baca Al-Quran. Di usianya yang ke-65 tahun, beliau sebagai seorang muslim yang rajin sholat, rajin beribadah, tentunya hafal suratul Fatihah. Tapi di usia 65 tahun beliau masih baru bisa membaca Al-Quran, dan beliau menangis ketika membuka Al-Quran dan baru tahu posisi suratul Fatihah ada di paling depan. Ya Allah, kata beliau, umur saya sudah 65 tahun tapi saya baru kali ini tahu di mana suratul Fatihah itu ada di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain daripada itu sebagai penyemangat kepada saudara
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tahun 2017 saya memaksa mendirikan pondok pesantren di lapas ini, tetangga kita, lapas kelas 2 Haji. Saya kasih nama Ma'had Darut Taubah. Saat itu banyak yang menolak, tapi saya memaksa karena saya penuh keyakinan bahwa setiap ada niatan kebaikan pasti di situ akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 program keagamaan, ada baca tulis Al-Qur'an, ada belajar kitab kuning, ada nahwu, ada sorof, lengkap. Yang sangat fenomenal saudara yang dimuliakan oleh Allah, betapa Allah betul-betul mencintai orang yang akan belajar Al-Qur'an. Saya membuka program tahfidzul Quran di lapas khusus para nabi. Apa yang terjadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Waktu berjalan 1 tahun, dari 12 peserta itu hafal 12 juz. Sekarang menurut informasi sudah hampir ada yang sudah mau hafal 30 juz. Beliau para nabi yang ada di lapas di tetangga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Berapa juz dalam sehari Al-Quran yang kita baca? Atau jangan-jangan kita sudah lupa Al-Quran yang ada di rumah kita diletakkan di mana? Baru kita membuka Al-Quran, repot mencari Al-Quran saat Ramadan tiba, itu pun masih lumayan ketimbang lupa sama sekali. Al-Quran ditaruh di rumah, lalu kita lupa di mana posisinya karena kita tidak bisa membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya kelak Al-Quran di yaumil qiyamah itu akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat. Kaum muslimin rahimakumullah, kelak di yaumil qiyamah tidak ada yang mampu menolong kita. Saudara kita tidak akan datang untuk menolong kita, anak kita, bapak kita, dan semuanya. Kita bergantung kepada amal kita, tapi akan ada yang menolong kita, yakni Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, hati kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah akan dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita akan dijauhkan dari musibah, kita akan dijauhkan dari ujian-ujian yang kita tidak mampu untuk menjalankan. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang agung di mana hampir seluruh umat Islam, baik yang sebelumnya rajin ke masjid maupun tidak, baik yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran maupun tidak, berbondong-bondong datang ke masjid. Mari buka hati kita, beri kesempatan untuk kembali membaca Al-Quran. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, dekat dengan Allah melalui Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah sebentar ini akan saya sampaikan. Ketika sepeninggal beliau Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda datang kepada Sayyidina Umar bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Sayyidina Umar meneteskan air mata dan tidak mampu untuk menjawabnya. Datang kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, kaifa akhlakun Nabi, sama juga. Abu Bakar tidak menjawab. Lalu datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, akhlaquhul Quran, akhlaknya Rasulullah sama dengan Al-Quran. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu saya mengajak, mari kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena Rasulullah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW harus kita ambil, harus kita laksanakan, dan sebaliknya apa yang dilarang harus kita jauhi.
dan Al-Quran adalah pegangan suci bagi kita semua. Bacalah Al-Quran, baik paham atau tidak terhadap artinya, kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, para jamaah dan keluarga serta keturunan kita, termasuk dari ahli Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang kelak akan menjadi sahabat-sahabatnya Al-Quran, yang kelak akan dibela di yaumil qiyamah oleh Al-Quran. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.